Okey, selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih sudi meluangkan waktu untuk menghadir webinar kami ini. Selamat datang webinar kami yang berjudul The Missing Link, SendQuick melengkapi ekosistem IT anda. Okey, perkenalkan dulu, nama saya Andy Han, saya Customer Experience Manager dan SendQuick yang bergabung di Singapura. Hari ini saya akan cuba menyampaikan perbukaan dan perkenalan dengan dalam bahasa Indonesia. Okey, saya tak berapa baiklah. Okey. So mohon maaf sebelum ni jika nanti ada pengucapan atau kata-kata yang kurang tepat, terima kasih atas pengertiannya. Sekarang izinkan saya memperkenalkan pembicara dan panelis kita hari ini. Okey, hari ini kita ada pembicara utama, kita akan mendengarkan sesi dari Pak Alam Shah. Ia adalah Head of Sales, beliau Head of Sales of Marketing Senquick Indonesia. Pak Alam memiliki pengalaman luas dalam implementasi IT untuk enterprise. Okey, dan selain itu kita didukung oleh para panelis. Ibu Kaspin dari Singapura, dia tak berapa faham bahasa Indonesia. Dia adalah Business Development Manager Senquick dari Singapura yang akan membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan komersial. Uh, also, kami ada Pak Haris. Pak Haris adalah Technical Engineer dari distributor kami di Indonesia, PT Teknologika Pertama. Beliau adalah technical expert kita, kami, Senquick expert di Jakarta. Okay. Dia akan membantu menjawab pertanyaan teknis. Baik, tanpa terlama-lama lagi, saya serahkan waktu kepada Pak Alam Shah. Okay, silakan Pak. Saya Oke, stop share. terima kasih atas pembukaannya Pak Andi. Hari ini kita akan coba berdiskusi mengenai produk dari Senquick, terutama produk terbaru Senquick yang sudah embedded dengan AI. Saya akan coba mulai share screen mengenai materi yang hari ini akan kita bahas. Oke, topik kita hari ini adalah mengapa ada beberapa hal yang terlupakan dalam ekosistem data center. Jadi intinya Senquick itu merupakan adalah pelengkap dari infrastruktur data center. Nah, topik yang hari ini akan kita bahas itu satu mengenai secara umum evolusi infrastruktur data center, fakta yang di lapangan yang sering dihadapi permasalahan di data center, konsep dari Sandvik sendiri terhadap perangkat yang existing di data center, empat adalah cara kerja Sandvik, lima respon insiden terhadap data center yang ada, enam itu mengenai roster Sandvik, 7 our Senquick AI produk terbaru dari Senquick. 8 ini cara kerja Senquick dalam bentuk video hanya 2 menit. Terakhir itu adalah fitur apa saja yang dimiliki oleh Senquick AI. Oke, yang pertama itu kita tahu evolusi untuk infrastruktur data center itu sangat berkembang pesat, apalagi terhadap perangkat-perangkat yang ada sangat kompleks, ya, dari server, network, UPS, AC, CCTV, dan aplikasi. Nah, permasalahan yang ada ini masing-masing perangkat itu memiliki bahasa sendiri. Misalnya hanya memiliki slot, SNMP, trap, email, dan lain. Dan berdasarkan analisa dari Gartner, biaya downtime data center itu mencapai ribuan dolar per menit. Nah, permasalahan yang ada sering terjadi di lapangan, terutama di data center industri adalah setiap kali ada permasalahan di data center, monitoring yang ada itu mendeteksi bahwa ada failure. Nah, permasalahannya adalah terkadang notifikasi itu hanya dikirimkan melalui email. Bagaimana kondisinya kalau misalnya
PIC yang berada di data center tidak berada di tempat. Artinya ini akan menjadi downtime. Makanya fakta-fakta yang sering terjadi di data center adalah email itu masuk spam, teknisi pada saat kondisi masuk email itu jam 2 pagi. Terus yang paling penting adalah tidak adanya eskalasi. Eskalasi otomatis jika email tidak dibaca. Artinya failure yang ada di data center akan terus berlanjut. Nah, untuk itulah Sandvik ada untuk menjembati permasalahan yang ada. Jadi Sandvik sendiri sebenarnya bukan network monitoring system, dia adalah centralized notification platform. Jadi konsepnya adalah Sandvik tidak menggantikan SolarWinds ataupun perangkat yang lain. Kita hanya memastikan bahwa pesan yang ada di email itu bisa masuk ke mobile phone para teknisi. Itu konsep umum kerja dari Sandvik sendiri. Nah, bagaimana cara kerjanya sih Sandvik itu? Sandvik itu semuanya itu adalah selagi dia bisa mengirim SMTP, syslog, SNP traps, dan API, apapun itu brandnya, itu akan diproses oleh Sandvik. Jadi Sandvik itu akan memfilter semua inputan yang ada, termasuk juga rostering, jadwal jaga teknisi, dan dikirimkan melalui WhatsApp, Telegram, ataupun Teams atau Slack. Bahkan kita bisa membuat sebuah notifikasi berdasarkan voice call yang ada di handphone para engineer. Nah, ini cara kerja secara umum Sandvik sendiri. Respon insiden yang ada adalah tujuannya Sandvik sendiri adalah untuk mereduce downtime. Artinya misalnya server error. Ya, terus pada saat jam-jam malam, misalnya jam 2 pagi, jam 3 pagi. Nah, ini kan akan terjadi keterlambatan penanganan masalah. Nah, di Sandvik kita bisa atasi itu. Jadi kalau misalnya server ini bukan hanya server ya, bisa juga perangkat yang lain, misalnya temperatur, CCTV, termasuk UPS, itu apabila terjadi permasalahan, itu Sandvik akan mengirimkan notifikasi, ya, baik SMS, WhatsApp ataupun channel yang lain. Nah, ini akan langsung diterima oleh PIC yang bertugas pada saat itu. Ini adalah untuk mereduce waktu permasalahan yang terjadi. Jadi SLA itu akan bisa tercapai. Ini cara konsep dari Sandvik terhadap insiden yang ada. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi adalah bagaimana sih eskalasi dan roster dari Sandvik. Jadi Sandvik itu apabila dia menerima notifikasi, ya, dia akan langsung meneruskan notifikasi itu ke tim yang bertugas. Jadi kalau misalnya jam 2 pagi kita sudah sebelum buat jadwal bahwa hari Kamis misalnya itu yang bertugas terhadap perangkat ABCD. Nah, pesan yang diterima oleh Sandvik itu akan diteruskan kepada yang berjaga aja, yang bertugas pada hari itu. Di luar yang bertugas hari itu tidak akan mendapat pesan. Artinya tidak semua tim itu mendapatkan notifikasi. Karena apa? Kalau misalnya semua tim engineer mendapatkan notifikasi, siapa yang akan menghandle? Siapa yang akan mengatasi permasalahan? Karena otomatis masing-masing secara kebiasaan, sudah ada tim A yang nanganin, padahal tim A akan berpikir sama, oh sudah ada tim B yang menangin. Tapi dengan Sandvik kita sudah memapping tim-tim mana saja yang akan menangani permasalahan yang ada pada saat terjadinya failure. Misalnya tim A sudah menerima notifikasi bahwa di data center itu ada permasalahan, misalnya permasalahan dari temperatur atau permasalahan dari UPS-nya akan down dalam waktu 10 menit. Nah, apabila tim teknisi A tidak merespon, kita sudah batasi waktu maksimal tim A itu merespon permasalahan misalnya 2 menit, 3 menit, atau 10 menit. Apabila dalam waktu tersebut tidak direspon, maka notifikasi itu akan dilanjutkan ke atas. Artinya kita sudah buat juga tim A tidak merespon dalam waktu 3 menit akan dilanjutkan ke tim B. Tim
dalam waktu 3 menit akan dilanjutkan lagi. Jadi ada eskalasi berjenjang. Nah, terakhir itu adalah apabila semua tim tidak merespon, otomatis pimpinan akan mengetahui. Jadi inilah salah satu fungsi dari Sandvik sendiri. Dia mempunyai eskalasi berjenjang terhadap notifikasi yang masuk. Nah, produk kita yang terakhir adalah AI. Jadi Sandvik sendiri sudah kita embedded dengan AI. Jadi misalnya di tradisional problem itu hanya masuk lewat email. Sekarang kita sudah combine dengan omnichannel. Artinya semua permasalahan yang ada tidak hanya ke email tapi langsung ke media omnichannel. Otomatis semua PIC akan menerima. Nah, pertanyaan bagaimana kalau misalnya internetnya atau paket datanya habis? Sandvik akan langsung kirim SMS, kecuali kalau eh, eh, bisa dipakai beberapa media ya, tidak hanya WhatsApp, bisa juga Telegram. Nah, terakhir kita sudah masukkan feature AI. Jadi AI yang ada di Sandvik ini dia bisa otomatis mendeteksi permasalahan yang terjadi dan juga memberikan jawaban permasalahan apa yang dilakukan oleh si engineer. Jadi solusi itu langsung diterima pada saat itu juga oleh tim yang menangani permasalahan yang di lapangan. Nah, mungkin ini adalah videonya. Saya akan coba perlihatkan video cara kerja dari Sandvik AI seperti apa sih. In this video, I'll walk you through how to build your own AI-powered playbook using SendQuick AI, from setting up a knowledge base all the way to launching your chat interface. Let's get started. First, we begin by creating a knowledge base. Think of a knowledge base as the central library for your AI. This is where all your reference materials will live: documents, notes, guides, anything your AI will need to understand and use in its responses. Once the knowledge base is created, it becomes the foundation for everything that follows. Next, we'll upload a data source. This could be a PDF, a web page, a text file, or any document that contains useful information. After selecting your data source, attach it to the knowledge base you just created. The system will process the content behind the scenes so the AI can understand it, search through it, and generate accurate answers based on the information inside. Once your knowledge base is ready, it's time to create prompts. Prompts act like instructions or guidelines that shape how the LLM responds. You can tailor prompts for different use cases: customer support, marketing, HR, troubleshooting, anything your workflow requires. By adding the right prompts, you define the personality, tone, and behavior of your AI. Now we're ready to build a playbook. A playbook works like an application. It pulls everything together in one place. Inside the playbook, you can attach your knowledge bases, choose the LLM model that best suits your needs, select the prompts you want the model to follow. Once everything is set, save the playbook. It's now fully configured with your data, rules, and model settings. And finally, once your playbook is successfully created, you can start using its chat interface. This is where your AI comes to life. You can ask questions, interact with your knowledge, or even trigger automated flows depending on how you design the playbook. It's simple, intuitive, and ready to support your task or team. Nah, itu jadi salah satu playbook dari AI sendiri seperti apa yang dimiliki oleh Sandvik. Jadi apa yang bisa dilakukan oleh Sandvik adalah semua SOP atau manual mengenai perangkat data center yang ada itu bisa kita masukkan di Sandvik AI-nya. Jadi misalnya seperti untuk instalasi firewall sendiri kan biasanya ada policy-nya, tidak bisa asal plug kabel, dia ada mekanismenya harus seperti apa. Nah, setelah kita input ke AI yang
Sandvik miliki, jadi semua permasalahan itu bisa langsung diatasi. Jadi misalnya ada informasi database server down. Nah, AI Sandvik sendiri akan memberikan jawaban standar. Jadi misalnya contoh pada gambar SQL bermasalah. Nah, berdasarkan SOP yang ada di database, maka kita disarankan untuk merestart service menggunakan perintah bla bla. Jadi Sandvik sendiri itu terutama untuk produk AI-nya. Jadi semua permasalahan yang ada di lapangan, notifikasi itu akan muncul dan langsung diberikan jawaban apa yang harus kita lakukan. Nah, semua ini berdasarkan data informasi yang sudah kita upload di AI-nya sendiri. Jadi jawaban-jawaban itu berdasarkan data yang kita upload dan penanganan standar itu akan langsung diberikan jawaban oleh si Sandvik-nya sendiri. Nah, ini salah satu fitur AI Sandvik. Nah, sebenarnya Sandvik AI sendiri ini mengadopsi LLM sistem ya. Jadi kita bisa menggunakan misalnya kayak ChatGPT, DeepSeek, Grok. Oh, Grok udah diblokir ya. Atau perangkat sejenis yang lainnya yang seperti ChatGPT. Ini fungsi dari Sandvik AI. Nah, itu yang produk-produk terbaru mengenai Sandvik AI yang untuk para mitra, apa sih kelebihan bekerjasama dengan Sandvik, terutama untuk mitra SI ataupun MSP adalah satu recurring, terus diferensiasi pasar mengenai AI power. Kita juga ada training berkala terhadap SI dan partner yang lain. Untuk end user adalah untuk meminimalisir downtime yang ada dan otomatisasi untuk efisiensi operasional dan kepatuhan terhadap SLA. Nah, inilah yang ingin kita coba tawarkan kepada rekan-rekan untuk bermitra dengan kita, terutama untuk produk Sandvik yang ada. Kita bisa lakukan jadwal POC untuk end user dan untuk sistem integrator juga kita memberikan peluang untuk sebagai certified partner. Cukup hanya registrasi di link website kita untuk menjadi certified partner tanpa harus membeli produk kita. Jadi kita ingin mencoba berkolaborasi dengan rekan-rekan SI, MS, dan atau juga MSI partner untuk menjadi suatu komunitas IT yang bisa memberikan solusi kepada customer ya, terutama untuk industri data center. Mungkin untuk ada pertanyaan bisa langsung diajukan. Nanti ada Ibu Jasmine dan Pak Haris membantu untuk pertanyaan-pertanyaan yang ada. Saya persilakan. Mungkin Pak Aris pun boleh contoh-contoh sekarang kita ada Indonesia ada company yang guna bagaimana dia orang guna Sandvik untuk notifikasi WhatsApp ke SMS, alert, all this. Ya. Boleh Pak. Halo, ya, saya dengan Ya. Haris. Tampaknya juga udah ada pertanyaan nih di sini, tapi saya akan bagikan beberapa customer kami di Indonesia yang sebagian besar menggunakannya untuk IT alert. Kebanyakan adalah untuk perbankan. Ya, sebagai contoh, ya Bank Yobi saat ini, DBS, Mizuho. Jadi Sandvik ini tidak sebuah produk yang tidak bisa berkembang. Kemampuan Sandvik itu sangat tinggi, di mana sebagai IT alert untuk mengirimkan notifikasi yang juga bisa digabungkan untuk mengirimkan one-time password juga sekiranya ada. Atau
Jika ingin dibuatkan sistem one time passwordnya juga bisa. Contoh di sini adalah Bank Mizuho yang mereka punya sistem, tetapi mereka tidak tahu cara kirimnya ke handphone buat mengirimkan one time passwordnya. Nah, maka SendQuick yang begitu mudah buat berkomunikasi dengan berbagai mesin melalui kode-kode dasar, maka dari sistem pengembang Bank Mizuho hanya perlu mengirimkan kode untuk mengirimkan melalui SendQuick ke handphone kita untuk OTP-nya. Dan itu berjalan sampai sekarang. Nah, ini salah satu contoh penggunaan yang paling sederhana, yang sebelumnya susah buat ngirim OTP ke handphone gimana. Nah, SendQuick jadi penghubungnya. Yang kedua adalah untuk semua, hampir rata-rata perbankan akan menggunakannya untuk mengetahui permasalahan dan menjadikannya sebuah sistem yang termanajemen untuk mengatasi siapa yang akan mengatasi masalahnya. Jadi kita punya sebuah sistem di mana jika levelnya sedang mungkin dikirim ke engineer saja, tetapi jika levelnya kritikal maka akan diteruskan ke manajer sampai dengan ke pemilik. Sehingga dari sini waktunya bisa diawasi, jadi langsung ditangani. Ini semua bisa langsung diterapkan tanpa kesulitan dari implementasinya karena hanya sederhana saja semuanya di SendQuick. Itulah contoh kedua yang paling dasar. Nah, di sini mungkin saya kembalikan ke Pak Andi. Mm-mm. Terima kasih Pak Aris. Saya mau coba share bagaimana sih topologi SendQuick sendiri terhadap perangkat existing. Jadi saya akan coba share. Terima kasih. Nah, udah bisa kelihatan ya. Nah, jadi inilah perangkat SendQuick itu sendiri seperti apa sih dia berada. Jadi kita tidak merubah ya, tidak merubah topologi yang ada, bahkan kita tidak juga harus menggantikan perangkat existing. Nah, ini topologi secara network view SendQuick seperti apa sih. Jadi semua perangkat yang ada itu bisa langsung ke SendQuick selagi dia bisa kirim syslog, SNP traps, ya itu akan diterima oleh si perangkat SendQuick-nya sendiri. Nah, permasalahan yang ada apapun itu perangkatnya itu langsung dikirimkan ke social messenger, ya. Nah, apakah satu perangkat? Pertanyaan adalah mungkin berapa banyak SendQuick bisa menerima perangkat yang existing. Kita menghitungnya adalah unlimited, ya semua perangkat bisa, ya kita tidak menghitung berapa jumlah perangkat yang ada, firewallnya berapa, tidak, ya kita hitungannya hanya satu. Dan untuk masalah license tetap perpetual, ya inilah kelebihan dari SendQuick. Kalau sekarang kan yang terjadi satu perangkat, satu alat untuk notifikasi. Nah, kita semua alat bisa masuk ke SendQuick tanpa harus satu alat, misalnya satu firewall, satu notifikasi. Wah, repot Pak, kalau misalnya satu perangkat, satu notifikasi, kita cukup hanya butuh satu perangkat SendQuick aja. Nah, ini dari implementasi SendQuick-nya sendiri secara network view, ya. Nah, terus juga kompatibel. Nah, produk kita hampir semua perangkat kompatibel, ya, termasuk Schneider, Vertiv, terus juga untuk dari sisi perangkat security-nya, Fortinet, Checkpoint, Splunk, ya, terus juga network monitoring, ya, seperti PRTG, SolarWinds, kita juga kompatibel untuk helpdesk aplikasi Jira, Zendesk, ya, termasuk UPS, power supply, EPC, Eaton, Libet, kita kompatibel. Nah, jadi kita hampir semua perangkat bisa connect dengan SendQuick. Jadi tidak harus Bapak begitu beli perangkat SendQuick harus merubah perangkat. Wah, repot Pak, nanti malah lebih besar biaya pergantian perangkat dana. Ini
Ini notifikasi untuk deployment dari SendQuick sendiri, kita ada beberapa produk ya. Untuk SendQuick ISP, SendQuick IO, dari public, private, terus juga on-premise, terus kita semuanya langsung ke messaging platform SendQuick punya. Jadi kita bisa cloud juga Pak. Cloudnya kita compatible dengan beberapa provider ya. Kita juga punya SendQuick Cloud sendiri. Nah, ini bisa feature dari SendQuick sendiri. Jadi unlimited license, Pak. Jadi kita tidak menghitung berapa banyak user. Kita unlimited user license. Terus juga untuk aplikasi. Aplikasi berapa banyak yang bisa kita unlimited juga, Pak. Jadi Bapak mau punya puluhan aplikasi, kita tetap hitungnya hanya satu. Ya. Terus untuk aplikasi kita bisa support di IT security, marketing, business process, helpdesk, dan juga seperti yang Pak Andi bilang itu adalah MFA, multifunction authentication. Terus juga untuk integrasi formatnya kita bisa kompetitif dengan HTTP POST, XML, JSON, Syslog, SNMP traps, email. Terus juga untuk messenger supportnya kita bisa SMS, ya, email, WhatsApp. Untuk sending optionnya, kalau misalnya internetnya mati, kita bisa menggunakan modem. Nah, ini salah satu keunggulan dari SendQuick sendiri. Jadi kita tidak hanya terfokus kepada koneksi internet. Bagaimana kalau misalnya out of band? Nah, kita bisa menggunakan SMS. Mungkin sambil saya jelaskan ini, kalau ada mau bertanya lagi silakan ya. Saya mau coba lihatkan beberapa kompatibel SendQuick kita dengan beberapa aplikasi. Misalnya untuk alert dan notifikasi kita kompatibel dengan SolarWinds, DCIM, Schneider, dan Vertiv, CM. Ya, kita ada banyak juga untuk SCADA, ya, untuk business messaging itu bisa dengan kompatibel dengan CRM, ERP, ya, untuk hospital, logistik, government. Untuk secure remote access kita bisa kompatibel dengan SonicWall, Fortinet, Palo Alto, dan F5. Kita juga bisa kompatibel dengan Citrix, web aplikasi, REST API, SAML. Jasmine, got anything you like to add? Not really, not really. I think you have shared a lot of things, but just to also add a bit, like just a little bit, based on the list that Pak Alam have actually shared, it is not the full list. So if you have any other application systems that fulfill the integration, which many a times they do, then SendQuick will be the centralized gateway for notification for businesses. Sorry, I just want to add, I think also the part on the notifications, I think we have talked so much about WhatsApp. There are a lot more applications that we can alert. So you can even go to the collaboration tools as well, if Like your staff are actually mainly on desktop. Yeah. Slack, collaboration tools like Microsoft Slack, Teams, and Microsoft all these things, Teams. Microsoft Yeah. Teams, yeah. Yes. Yeah. Yes. Okay, Ya, mungkin I think mungkin ada lagi yang mau bertanya atau jadi kita begini, SendQuick sendiri saya mewakili SendQuick Singapura sangat terbuka buat diskusi lebih lanjut, bahkan kepada rekan-rekan dari SI ataupun MSI, MSP, jika ingin lebih tahu detail teknis mekanisme SendQuick, bisa langsung hubungi saya. Nanti dari tim kita akan support. Bahkan kalau misalnya ada yang mau customer dari Bapak Ibu sekalian mau POC, kita bisa lakukan. Jadi nanti SendQuick Indonesia sendiri di Indonesia itu kurang lebih sudah 15 tahun, dan distributor kita dari Teknologika itu technical engineer-nya dari Pak Haris akan siap membantu untuk permasalahan-permasalahan yang ada. Bahkan kita sudah siapkan beberapa unit untuk demo. Jadi tinggal buat jadwal kapan kita bisa POC di customer atau di tempat Bapak. Jadi agar lebih tahu detail mekanisme cara kerjanya seperti apa sih untuk saya. Mungkin dari itu Pak Andi, dari saya.
Thank you so much. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Have a nice day. Bye-bye. Bye.